Oke teman-teman, bertemu lagi dengan saya di channel belajar bahasa Jepang Nihongo Oke. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bunpo atau pola kalimat Minano Nihongo 2 lagi, yaitu bab 40. Nah, seperti apa sih penjelasannya? Ja, isho ni benkyou shiyou. 前世から僕は君を探し始めたよその不謹慎な笑い方をめがけてやってきたんだよ Oke, untuk pembahasan pertama kali ini saya akan membahas tentang pola kalimat K. Atau mungkin teman-teman sering mendengarnya sebagai partikel K seperti itu. Nah, untuk partikel K di sini untuk penempatannya ada dua. Biasanya sih kalau enggak di belakang yaitu di tengah-tengah kalimat. Nah, untuk di belakang, untuk penempatan partikel K di belakang mungkin teman-teman sudah tahu semua, yaitu untuk fungsinya menunjukkan suatu kalimat tanya seperti itu. Semisal o genki desu ka? Bagaimana, apakah Anda sehat? Seperti itu. Nah, tetapi untuk partikel K yang diletakkan di tengah yaitu berfungsi untuk menunjukkan sebuah kalimat pernyataan yang mengandung pertanyaan seperti itu. Semisal untuk contohnya Kekong no o iwai wa nani ga ii ka hanashite imasu. Sedang membicarakan hadiah apa ya yang bagus untuk acara pernikahan seperti itu. Nah, dia itu bertanya-tanya hadiah apa sih yang bagus untuk pernikahan di acara pernikahan seperti itu. Nah, itu untuk topik pembahasan pertama. Nah, untuk topik pembahasan yang kedua di sini kita akan membahas tentang pola kalimat kadoka. Nah, pola kalimat kadoka di sini merupakan pola kalimat yang digunakan untuk menyatakan dua atau lebih suatu kemungkinan. Ya, bisa pilihan seperti itu. Nah, kalau bahasa Indonesianya sih bisa kita artikan sebagai atau. Semisal A atau B. Nah, untuk contoh yang spesifiknya, dia kemarin datang atau tidak ya, seperti itu. Jadi mengandung pilihan. Nah, makanya digunakanlah tata bahasa kadoka. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin nanti akan saya bahas di slide selanjutnya beserta contoh-contohnya. Nah, untuk topik pembahasan yang ketiga, di sini kita akan membahas tentang pola kalimat te mimas, te ditambah mimas. Nah, pola kalimat ini biasanya sih digunakan untuk menyatakan sebuah keadaan di mana kita mencoba melakukan sesuatu seperti itu. Nah, untuk lebih gampangnya teman-teman bisa artikan te mimas ini sebagai mencoba, seperti itu, mencoba melakukan sesuatu. Contohnya mo ichido kangai te mimas, coba pikirkan sekali lagi. Nah, atau mitoboru wo tabete mitai desu, ingin mencoba makan bakso seperti itu. Jadi te mimas di sini berfungsi untuk melakukan atau mencoba melakukan sesuatu. Nah, dan untuk topik pembahasan yang terakhir di sini saya akan membahas tentang pola kalimat kata sifat i khusus. Nah, untuk pola kalimat kata sifat i khusus ini mungkin tambahan saja. Nah, nanti untuk lebih jelasnya di slide-slide selanjutnya seperti itu. Nah, itu untuk topik pembahasan yang akan kita bahas di bab 40 ini. Oke, untuk topik pembahasan yang pertama di sini saya akan membahas tentang pola kalimat atau partikel K. Nah, seperti yang saya jelaskan di awal, partikel K di sini memiliki dua penempatan, yaitu kalau enggak di akhir kalimat, yaitu di tengah kalimat. Seperti itu. Nah, partikel K yang akan kita bahas kali ini yaitu berada di tengah-tengah kalimat. Nah, fungsinya adalah digunakan untuk mengungkapkan suatu kalimat pernyataan yang mengandung pertanyaan seperti itu ya. Nah, untuk rumusnya di sini partikel K bisa terdiri dari kata kerja berbentuk biasa, kata sifat i, kata sifat na, dan juga kata benda baru ditambah partikel K. Nah, biar teman-teman tidak bingung, mari kita masuk ke contohnya saja. Untuk contoh yang pertama di sini ada JL Hyakunana Hingwa Nanjini Touchaku Suruka Shirabete Kudasai. Tolong dicek jam berapa kedatangan pesawat nomor 107 seperti itu.
Nah, jika teman-teman perhatikan di sini sebelum partikel K yaitu menggunakan kata kerja berbentuk biasa, yaitu tochaku suru yang berasal dari tochaku shimasu yang berarti kedatangan seperti itu. Nah, ketika teman-teman sudah mengubahnya ke dalam bentuk biasa, maka ditambah partikel K. Nah, seperti itu ya. Dan juga partikel K di sini seperti yang saya jelaskan di awal juga bisa berfungsi sebagai pengganti dari partikel O. Jadi kalau misalkan di sini ada partikel O, maka teman-teman bisa menggantinya dengan partikel K seperti itu. Jadi ketika teman-teman memiliki pernyataan, kalimat pernyataan yang mengandung pertanyaan, maka partikel O tersebut diganti dengan partikel K. Nah, seperti itu. Maka alhasil menjadi JL Hyaku Nana Hingwa Nanjini Tochaku Suruka Shirabete Kudasai. Tolong dicek jam berapa kedatangan pesawat nomor 107. Nah, untuk contoh yang kedua di sini ada Kekong no o iwaiwa nanigai ka hanashite imasu. Sedang membicarakan hadiah apa ya yang bagus untuk acara pernikahan, seperti itu. Jadi di sini bertanya-tanya, untuk contoh kalimat yang kedua di sini bertanya-tanya hadiah apa ya yang bagus untuk acara pernikahan. Jadi mikir seperti itu. Nah, untuk contoh kalimat yang kedua di sini saya menggunakan contoh kalimat yang terdiri dari kata sifat berbentuk i. Nah, di sini ada nani ga ika hanashite imasu. Nah, sedang membicarakan hadiah apa yang bagus untuk acara pernikahan. Dan untuk contoh yang terakhir di sini ada watashi tachi ga hajimete atano wa itsuka oboete imasu ka? Masih ingatkah kapan pertama kali kita bertemu? Seperti itu. Jadi bisa juga menggunakan kalimat partikel K. Nah, mungkin itu untuk pembahasan yang partikel K. Oke, untuk topik pembahasan yang kedua di sini kita akan membahas tentang pola kalimat kadoka. Nah, biar teman-teman tidak bingung atau lebih mudahnya, teman-teman bisa mengartikan kadoka di sini sebagai atau seperti itu. A atau B. Nah untuk rumusnya di sini kadoka bisa terdiri dari kata kerja berbentuk biasa, kata sifat i, kata sifat na, dan juga kata benda baru ditambah kadoka seperti itu. Nah, biar teman-teman tidak bingung, mari langsung saja kita ke contoh pembahasannya. Nah, di sini ada dua contoh yang saya ambil. Yang pertama ada kono hanashiwa honto kadoka wakaranai. Cerita itu benar tidaknya saya tidak tahu. Jadi ada dua pilihan, benar atau tidak. Nah, semisal teman-teman mendengarkan suatu cerita dan teman-teman tuh bingung cerita itu benar atau tidak ya, seperti itu. Nah, bisa menggunakan pola kalimat kadoka. Nah, untuk contoh yang kedua di sini ada bonen kai o suseki suru kadoka ni junichi madeni henjio shite kudasai. Nah, hadir atau tidaknya di pesta akhir tahun tolong dibalas sampai tanggal 20. Nah, mungkin kalian mengirim pesan terhadap teman kalian dan mau memberitahu kalau misalkan kalian tuh bisa nggak sih hadir di pesta akhir tahun seperti itu. Nah, itu merupakan contoh dari kadoka. Dan untuk topik pembahasan yang selanjutnya di sini kita akan membahas tentang pola kalimat tekmimas. Nah, pola kalimat tekmimas di sini merupakan pola kalimat yang digunakan untuk menyatakan suatu keadaan di mana kita akan mencoba melakukan sesuatu seperti itu. Jadi biar lebih gampang, tekmimas ini artikan saja sebagai mencoba, yaitu mencoba melakukan sesuatu seperti itu. Nah, untuk contohnya di sini ada mo ichido kangai tekmimas. Coba pikirkan sekali lagi. Nah, kangai tekmimas di sini berasal dari kata kangaimas, berhubung bertemu dengan tekmimas, maka kangaimas di sini diubah terlebih dahulu dalam vokal T, yaitu tekmimas, kangai tekmimas seperti itu. Nah, kangai T ini kan merupakan golongan 2, jadi nggak perlu diubah, langsung saja ditambah tekmimas seperti itu. Tapi kalau misalkan termasuk golongan 1, maka kata kerja tersebut harus diubah ke dalam bentuk T seperti itu. Nah,
Semisal hakimas, haite imas seperti itu. Nah, untuk contoh yang kedua di sini ada kata kerja yang merupakan golongan 1, yaitu ada kono zubong o haite mite mo ii desu ka? Bolehkah saya mencoba celana ini? Seperti itu. Atau untuk contoh yang ketiga ada sashimi o tabete mitai desu. Saya ingin mencoba makan sashimi. Nah, itu merupakan suatu fungsi di mana untuk menunjukkan mau mencoba melakukan sesuatu. Seperti itu. Bisa teman-teman menggunakan pola kalimat tekmimas. Dan untuk tambahan saja di sini tambahannya ada kata sifat i khusus seperti itu. Jadi ada kata sifat i khusus. Nah, semisal ada contoh takai. Takai kan merupakan kata sifat i. Nah, di sini teman-teman bisa ubahnya ke takasa. Nah, i-nya diganti menjadi sa seperti itu. Jadi tingginya. Nah, atau untuk contoh yang kedua ada nagai. Nagai kan panjang. Kalau misalkan mau ditambahnya, yaitu tinggal ubah nagasa. I-nya dihapus, langsung diganti sa seperti itu. Jadi untuk fungsi dari kata sifat khusus i ini untuk menambahkan partikel atau artinya, misal tingginya, beratnya, dan lain sebagainya. Kalau misalkan beratnya berarti omosa seperti itu. Nah, untuk contohnya di sini ada Yamano takasawa doyate hakaru kasite imasu ka? Apakah ada yang tahu bagaimana cara mengukur tingginya gunung? Seperti itu. Jadi untuk kata sifat ini merupakan tambahan aja. Nah, ketika teman-teman mau mengubah ke artinya atau tinggi diubah ke tingginya seperti itu. Nah, oke, untuk topik pembahasan bab 40 mungkin cukup sampai di sini. Jika teman-teman memiliki pertanyaan atau pembahasan yang kurang mengerti, silakan tinggalkan di kolom komentar. Nah, untuk bab 41 mungkin saya akan upload di kemudian hari. Saya akan merangkum terlebih dahulu untuk topik pembahasan yang akan kita bahas. Jadi tetap semangat untuk belajar bahasa Jepang. Jika kalian ingin pergi ke Jepang mungkin bisa membantu. Ja, arigatou gozaimasu. Mata ne.